Hai semua, kembali lagi di channelnya Tina Vlog 27. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat somai Bandung. Ini bisa untuk ide jualan ya. Yang mau tahu cara buatnya, nonton terus videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Pertama di sini mau aku buat dulu adonannya. Di sini ada bawang putih sama bawang merah, boleh dicoper atau di blender kasar seperti ini ya teman-teman. Untuk teksturnya boleh seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, boleh tambahkan ayam yang udah dipotong-potong ya. Kemudian boleh masukkan telur, masukkan juga garam, gula, penyedap dan juga ladaku ya teman-teman. Jadi untuk yang pakai blender ini boleh dibagi 2 kali penggilingan ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah seperti ini, lanjut chopper sampai tercampur merata atau sampai dagingnya ini benar-benar halus ya. Lanjut kalau misalkan ayamnya udah halus, baru masukkan daun bawang yang udah dipotong-potong dan juga labu siam yang udah diparut ya. Dan ini boleh dicoper kembali sampai tercampur merata aja ya teman-teman. Jangan sampai terlalu halus ya, tapi cukup sampai merata aja ya. Nah jadi untuk teksturnya boleh seperti ini aja teman-teman ya. Kemudian ini boleh kita aduk-aduk ya supaya tercampur merata ya. Kalau misalkan udah tercampur merata, boleh masukkan tepungnya ya teman-teman. Dan ini boleh kita aduk kembali sampai tepungnya ini benar-benar tercampur merata dengan dagingnya ya. Nah kalau misalkan udah seperti ini, berarti ini udah bisa ya teman-teman. Ini mau aku sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut sekarang mau aku buat dulu kulit untuk adonannya teman-teman. Di sini aku tambahkan garam, aku tambahkan putih telur dan juga aku tambahkan air ya. Dan ini mau aku aduk dulu sampai tercampur merata ya. Jadi untuk airnya ini boleh ditambahkan secara bertahap ya teman-teman. Ini untuk airnya boleh dipakai 100 atau 150 ml ya teman-teman. Ini mau aku aduk-aduk kembali sampai tekstur adonannya seperti ini. Kalau misalkan udah seperti ini, berarti adonannya udah siap untuk dicetak ya teman-teman. Jadi sebelum membuat kulitnya, untuk teflonnya ini udah aku panaskan terlebih dahulu dan juga udah aku olesi dengan sedikit minyak ya teman-teman. Dan untuk cara membuat kulitnya, boleh kita olesi dengan kuas seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk apinya cukup menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Nah ini contoh kulit yang udah siap aku buat ya. Jadi untuk kulitnya kalau misalkan udah masak, nanti dia bakalan lepas sendiri dari teflonnya ya teman-teman. Jadi untuk caranya teman-teman boleh lihat seperti di video ya. Ini kulit yang udah siap aku buat ya. Lanjut lagi, sekarang mau aku goreng tahu ya teman-teman. Ini untuk satu tahu aku belah menjadi 6 ya teman-teman. Dan ini boleh digoreng sampai benar-benar matang ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, berarti tahunya udah bisa diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu ya. Lanjut lagi, sekarang mau aku buat dulu air untuk rendaman tahunya ya. Jadi untuk airnya sesuaikan aja sama tahunya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa tambahkan garam ya. Kemudian tahu yang udah kita tiriskan tadi boleh masukkan ke dalam air rendaman garam dan diamkan selama 15 menitan. Kalau misalkan udah 15 menitan, tahunya ini boleh diperas ya teman-teman supaya tidak banyak mengandung airnya ya. Lalu tahunya boleh dibelah ya teman-teman. Kalau misalkan tahunya udah dibelah, boleh isikan isian yang udah kita buat tadi ya. Jadi untuk satu tahu boleh diisi 1 sendok teh aja ya teman-teman. Jadi untuk caranya teman-teman boleh lihat seperti di video ya. Dan ini penampakan tahu yang udah siap aku isi ya teman-teman, dan lakukan sampai semuanya selesai ya. Lanjut lagi, sekarang aku mau buat isian yang kulitnya ya teman-teman. Di sini untuk kulitnya boleh kita ambil satu dan kita isikan adonan 1 sendok teh juga ya teman-teman, sama juga seperti tahu ya. Jadi untuk cara lipatnya teman-teman boleh lihat aja seperti di video ya. Dan lakukan sampai semua kulitnya itu habis ya teman-teman. Dan ini contoh yang udah siap aku buat ya. Dan ini mau aku buat dulu sampai selesai ya teman-teman. Nah ini penampakan yang udah siap aku buat ya teman-teman. Saya kira bentuknya seperti ini ya. Dan kalau misalkan udah siap dibuat semuanya, lanjut lagi mau aku kukus ya teman-teman. Nah ini boleh kita atur semuanya dulu, dan juga ini boleh dikukus sekalian sama tahunya juga ya. Dan ini tahu sama somainya yang udah siap aku buat ya teman-teman. Kira-kira dapatnya itu sebanyak ini ya. Nah ini mau lanjut aku kukus dulu ya teman-teman. Boleh dikukus sampai benar-benar mateng ya.
Dan ini penampakan yang udah siap aku kukus ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang mau aku kukus dulu kentangnya ya teman-teman. Di sini untuk cara potongnya bebas ya, mau dipotong berapa aja pun boleh ya. Dan ini boleh dikukus sampai kentangnya itu empuk ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang mau aku kukus dulu kentangnya ya teman-teman. Di sini untuk cara potongnya bebas ya, mau dipotong berapa aja pun boleh ya. Dan ini boleh dikukus sampai kentangnya itu empuk ya teman-teman. Jadi ini untuk kentangnya udah setengah mateng ya teman-teman. Sekarang mau aku tambahkan juga kol ya. Di sini untuk kolnya mau aku kukus sekalian sama kentangnya ya. Jadi untuk mengukusnya ini cukup sebentar aja ya teman-teman. Nah lanjut lagi, sekarang aku mau rebus telurnya terlebih dahulu ya. Dan ini mau aku sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut lagi, sekarang aku mau buat dulu bumbu kacangnya teman-teman ya. Di sini aku tambahkan kentang yang udah aku rebus ya. Jadi di sini untuk kentangnya boleh direbus ya. Yang aku kukus tadi itu untuk toppingnya nanti ya teman-teman. Nah lanjut, sekarang aku juga mau tambahkan kacang yang udah siap aku goreng ya. Dan ini mau aku chopper sampai tercampur merata ya teman-teman, sampai halus ya. Dan lakukan sampai semuanya habis ya. Lanjut lagi, sekarang aku mau chopper bawang merah, bawang putih, cabai kecil, cabai merah, dan juga aku tambahkan minyak ya teman-teman. Dan ini boleh dichopper sampai benar-benar halus ya. Jadi untuk takarannya juga udah aku tulis ya teman-teman. Jadi untuk teksturnya boleh seperti ini teman-teman ya. Nah lanjut lagi, sekarang aku mau panaskan sedikit minyak, kemudian mau aku tumis bumbu yang udah aku blender tadi ya. Dan ini boleh diaduk-aduk dulu teman-teman, atau boleh ditumis dulu sampai bumbunya ini nggak bau langu lagi ya. Kalau misalkan udah sedikit kering, baru tambahkan daun jeruk ya teman-teman. Dan ini boleh ditumis kembali sampai bumbunya masak ya teman-teman, atau sampai bumbunya ini lebih sedikit mengering ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, boleh tambahkan kacang yang udah dicopper tadi ya. Dan ini boleh diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, lanjut masukkan air ya teman-teman. Kemudian ini boleh diaduk-aduk kembali ya. Jadi untuk airnya ini boleh dimasukkan secara bertahap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan airnya itu kurang, boleh ditambahkan lagi ya teman-teman, sesuaikan aja sama selera masing-masing ya. Kalau misalkan bumbunya itu mau kental, jadi airnya boleh dikurangin ya. Dan kalau misalkan bumbunya itu mau lebih sedikit encer, berarti airnya itu boleh ditambahkan ya teman-teman. Dan ini boleh diaduk-aduk dulu ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, lanjut masukkan garam, masukkan kaldu, dan juga masukkan gula ya. Dan ini boleh diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya. Kalau misalkan udah tercampur merata, baru tambahkan gula merah ya teman-teman. Dan ini boleh diaduk-aduk kembali ya. Kalau misalkan udah tercampur merata seperti ini, lanjut masukkan kecap manis ya teman-teman. Dan ini boleh diaduk-aduk kembali sampai kecap manisnya ini tercampur merata ya. Dan ini boleh dimasak sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan kalau misalkan udah mendidih, lanjut lagi masukkan air asam jawa ya teman-teman. Dan ini boleh diaduk-aduk kembali sampai tercampur merata ya. Dan ini boleh dimasak sambilan diaduk-aduk ya teman-teman. Dan jangan lupa icip rasa terlebih dahulu ya. Kemudian ini boleh diaduk-aduk kembali dan masak sampai bumbunya ini agak sedikit lebih mengental ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, berarti matikan apinya dan dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini tekstur bumbu kacang yang udah siap aku masak ya. Dan ini ada bahan-bahannya yang udah siap aku kukus ya teman-teman. Ada kentang, ada kol, ada daun selada, ada tahu, ada somai, ada bumbu kacang, ada cabai kecil, ada telur, dan juga ada bawang goreng ya. Sekarang mau lanjut aku atur dulu ya teman-teman. Di sini untuk daun seladanya udah siap aku atur ya. Sekarang mau aku atur. Jadi untuk mengaturnya ini bebas ya teman-teman. Kalau misalkan mau dijual seperti ini, berarti sesuaikan aja sama bahannya ya, sama harga bahannya ya teman-teman. Kalau misalkan mau dijual per cup, berarti boleh dijual dengan harga 15.000 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dijual seperti yang aku buat ini, boleh dijual dengan harga 200 atau 150 ya. Dan pesanan yang aku buat ini bisa dimakan untuk 5 orang ya teman-teman.
Dan ini mau aku lanjut dulu aturnya sampai selesai ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan udah siap diatur semua, jangan lupa taburi bawang goreng sama cabenya juga ya. Jadi untuk teman-teman selamat mencoba ya. Semoga resep yang aku bagikan ini berhasil ya. Dan ini bisa juga untuk pesanan arisan ya teman-teman. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.